Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Ramadhani Agustin. Saya siswi kelas 5 MI Muawanah Ngijo. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Ishak bin Insya bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya, istrinya banyak, anaknya banyak, hartanya melimpah ruah, dan temannya tak terbilang jumlahnya. Ia hidup makmur dan sejahtera. Walau demikian, ia tetap tekun beribadah. Ia gemar berbuat kebaikan, suka menolong orang yang menderita, terlebih dari golongan fakir miskin. Cobaan silih berganti. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan sering membicarakan ketaatan Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraannya itu merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Pertama, iblis menggoda sendiri Nabi Ayub agar tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ia gagal. Nabi Ayub tak tergoyahkan. Iblis kemudian menghadap Allah, minta izin menggoda Nabi Ayub. Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub yang senantiasa patuh dan berbakti menyembah-Mu, senantiasa memuji-Mu, tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Semua ibadah tidak ikhlas dan bukan karena cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda, anak-anak dan istrinya belum tentu akan taat dan tetap menyembah-Mu. Allah berfirman kepada iblis, sesungguhnya Ayub adalah hamba-Ku yang sangat kuat, taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang sejati. Apa yang ia lakukan untukku, mendekatkan diri kepadaku, adalah semata-mata didorongkan iman. Ia akan yakin apa yang ia miliki adalah pemberianku, yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau menjadikan berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku ini, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keyakinan pada takdirku, kuizinkan kau menggoda dan memalingkan dariku. Arahkanlah pembantu-pembantumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai beraikanlah keluarga yang rukun dan sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan hambaku Ayub itu. Demikian iblis dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu ke keimanan Ayub. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub. Satu persatu hewan-hewan itu bergelimpangan dan lahan pertanian Nabi Ayub terbakar dan musnah. Iblis mengira Ayub akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan lahan pertaniannya itu. Namun Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah. Segalanya ia serahkan kepada Allah. Harta adalah titipan Allah. Sewaktu-waktu dapat saja diambil lagi. Berikutnya, iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putri Nabi Ayub di gedung yang besar dan megah. Mereka menggoyah-goyahkan tiang-tiang gedung sehingga gedung itu kemudian roboh dan anak-anak Nabi Ayub mati. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra-putranya itu. Namun mereka gagal. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub bersedih hati dan menangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh. Selanjutnya, iblis menaburkan baksil di sekujur tubuh Nabi Ayub
sehingga beliau menderita penyakit kulit yang menjijikan. Keluarga dan tetangganya menjauhinya. Istri-istrinya banyak yang melarikan diri, hanya seorang yang setia mendampinginya, yaitu Rahmah. Para tetangga Nabi Ayub tidak mau ketularan, maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Walau 7 tahun dalam penderitaan terus-menerus memang merupakan ujian berat bagi Ayub dan Rahmah. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan tetap berzikir menyebut asma Allah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, Rahmah terpaksa bekerja pada pabrik roti. Pagi berangkat, sorenya kembali ke rumah. Namun lama-lama majikan mengetahui jika Rahmah adalah istri Nabi Ayub yang berpenyakitan. Mereka khawatir Rahmah membawa baksil yang dapat menular melalui roti. Maka Rahmah diberhentikan pada pekerjaannya. Pada suatu hari, Rahmah pamit meninggalkan suaminya. Ia akan bekerja untuk menghidupi suaminya. Namun Ayub melarangnya. Namun Rahmah tetap pergi sambil berkeluh kesah. Kiranya kau telah terkena bujukan setan, sehingga berkeluh kesah atas takdir Allah. Kata Ayub kepada istrinya, awas kelak jika aku sudah sembuh, kau akan kupukul 100 kali. Mulai saat ini tinggalkanlah aku seorang diri. Aku tak membutuhkan pertolonganmu sampai Allah menentukan takdirnya. Nabi Ayub hidup seorang diri. Di dalam kamarnya ia memuji kepada Allah. Allah menerima doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Berfirman Allah, Ayub, hentamkanlah kakimu ke tanah. Dari situ air akan memancar dan dengan air itu kau akan sembuh dari semua penyakitmu. Kesehatan dan keutamaanmu akan kupulih kembali jika kau pergunakan untuk minum dan mandi. Demikianlah setelah Nabi Ayub minum dan mandi air yang memancar dari bawah kakinya, maka ia sembuh seperti sedia kala. Sementara itu, Rahmah yang telah pergi meninggalkan Nabi Ayub lama-lama merasa kasihan dan tak tega membiarkan Nabi Ayub seorang diri. Ia datang menjenguk, namun ia tak mengenal suaminya lagi. Karena Nabi Ayub sudah sembuh dan keadaannya jauh lebih baik dari sebelumnya, lebih sehat dan lebih tampan. Nabi Ayub gembira melihat istrinya lagi, namun ia ingat sumpahnya, yaitu ingin memukul istrinya 100 kali. Ia harus melaksanakan sumpah itu. Kini ia bimbang. Dalam kebimbangan datanglah wahyu Allah yang memberikan jalan keluar. Firman Allah, hai Ayub, ambillah lidi 100 buah dan pukullah istrimu itu sekali saja. Dengan demikian tertebuslah sumpahmu. Dengan lidi 100 dipukulkan pelan sekali, maka sumpah sudah terlaksana. Berkat kesabaran dan keteguhan imannya, Nabi Ayub dikaruniai lagi harta benda yang melimpah ruah. Dan Rahmah, ia mendapat anak bernama Zulkifli yang akhirnya juga menjadi nabi dan rasul. Demikian kisah ini saya sampaikan, semoga ada manfaat yang dapat kita petik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.